Yo Gadgeters, men ini akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Sepanjang tahun lo menunggu momen ini, ya kan? Dapat jodoh. Enggak deh, bukan dapat jodoh. Ganti daily driver. Sekedar info, gue nggak mau kalah juga sama lo. Gue udah megang iPhone 14 Pro dari studio ponsel. Gercep banget memang urusan produk Apple. Oke men, di awal kita harus info dulu ke Gadgeters. Kalau ini kita bukan mau review iPhone 14 Pro Series ya. Make baru beberapa hari, apa yang mau di-review kan? Kita berdua sini mau meng-highlight experience atau fitur esensial di iPhone 14 Pro Series. So buat kalian yang mempertimbangkan untuk upgrade, jadi tahu apakah improvement yang ada di iPhone 14 Pro Series ini bermanfaat dan ngaruh buat kegunaan sehari-hari kalian juga apa enggak. Istilahnya supaya nggak beli kucing dalam karung. Let's go! Dynamic Island udah jadi talk of the universe ya semenjak diumumkan. Ya gue sebagai user Android sebenarnya agak geli ya dengan penamaannya ya, sekaligus gue harus mengakui implementasinya itu juga jenius. Tapi sebenarnya ya kalau kita pikir-pikir approach seperti ini untuk area hole punch bukan sesuatu yang super baru. Honor sempat duluan mengimplementasikannya di View 20. Tapi memang kurang well thought dan gak senyaru itu hole punch-nya dengan UI di sekitarnya. Bahkan sebenarnya notif di Samsung pun drop down notification-nya kan seperti itu ya stylenya, namun tidak terintegrasi dengan hole punch-nya. Lagi-lagi ini soal software, bukan hardware. Udah banyak banget tweak Dynamic Island yang bisa kita download dan pakai di handphone Android. Contohnya nih yang satu ini nih, walaupun yang memang belum sempurna. Apapun argumentasi lo men, gue yakin bahwa lambat atau cepat vendor Android bakalan niru fitur ini out of the box. Lagi-lagi Apple membuktikan bahwa mereka selalu berhasil menciptakan karakter dan identitas produk. iPhone X dengan notch-nya dan sekarang Dynamic Island. Terlalu ya, ada dua loh yang udah mengkonfirmasi bakal mengimplementasi soal Island ini. Yang pertama Xiaomi dengan seri K tahun depan. Dan Realme itu kayaknya juga mulai ada teaser-teaser mau pakai Dynamic Island tuh. Cepet banget ya. Jadi intinya sih walau telat tetap fresh. Tapi sebenarnya harus gue akui ya, ngomongin Dynamic Island bukan berarti nggak ada kekurangan sama sekali. Yang pertama posisinya lebih intrusif atau ganggu ketimbang notch. Terutama saat nonton, karena posisinya itu lebih ke bawah ketimbang notch. Jadi walau ada space extra di atas hole punch-nya, nggak kepake di mata saat kita nonton karena terlalu kecil. Terus di beberapa aplikasi pun ganggu posisinya. Contohnya seperti Tokopedia, terlalu ke bawah aja itu si pulau yang dinamis. Ya, coba lu bayangin aja kita beli TV, terus layarnya ada lubang segede begitu. Mana mau sih? Gak itu doang men, coba lo perhatiin deh. Pas lagi ada di cahaya yang terang indoor maupun outdoor, di angle tertentu ya berasa jelek aja sebenarnya cutout-nya. Karena terlihat jelas ada dua cutout hardware yang terpisah. Yeah. Poin berikutnya yang gue notice juga men-trigger notification tray itu sering miss ya. Kalau dulu di iPhone yang ada notch-nya kita bisa narik tray notifikasi termasuk dari area notch-nya karena touch-nya bisa ke-register di area itu. Sebaliknya di 14 Pro Series kita either harus dari atas banget yang mana sering miss atau dari sisi kanan atau kiri Dynamic Island-nya. Rada ribet dan perlu melatih muscle memory lagi. Tapi soal ini sih gue yakinnya bisa diimprove via software update. Bukan big deal lah intinya. Gue nggak mau denial, ya gue juga merasakan apa yang lo sampaikan. Mungkin kalau ada tambahan, kita masih menunggu support dari banyak aplikasi pihak ketiga untuk memaksimalkan fitur ini. Soalnya untuk quick control dan multitasking juga membantu. Cuman yang harus dicatat, kudu sering-sering ngelap kamera depan kalau mau selfiean, karena bolak-balik disentuh kan. Terus untuk yang Pro Max, user sulit ya untuk mengontrol Dynamic Island dengan satu tangan, karena gede kan, jauh banget. Next, masih berhubungan sama display AOD. Lagi dan lagi Apple membuktikan nggak apa-apa telat, asal nggak basi dan beda. Ini baru namanya always on display alias displaynya hidup mulu. Nggak kayak Android, AOD kok seiprit. Tapi tetep ya, implementasi AOD ala Apple Watch gini tetap ada downside. Gue berasa AOD ini keterangan men. Di saat tidur itu atau chilling, gue dimana nggak pengen ada source of light atau apapun, cahayanya itu ngeganggu yang dari AOD. Gue berasa kalau seandainya ada toggle atau switch buat adjust brightness-nya, buat AOD itu bakal lebih helpful. Terus downside-nya masih ada lagi men. Gue penasaran ya lihat bagaimana Apple akan menghandle isu burn-in. Makanya kan AOD di Android biasa minimal, terus juga ada opsi tap to show dan juga pindah-pindah. Salah satu tujuannya untuk menghindari burn-in. Lalu dampak untuk baterainya bakal seperti apa?
Early impression banyak yang menyampaikan biasa aja atau kurang dibandingkan generasi terdahulu. Ya sebenarnya expected sih ya, karena kan approach AOD iPhone kayak beda gini ya. Jadi seperti cuma ngurangin brightness dari lock screen aslinya. Sedangkan AOD Android kan kayak benar-benar meminimalisir jumlah pixel yang nyala. Jadi ya bakal lebih boros kayaknya ya di iPhone. Untuk urusan ketahanan baterai nanti kita report di saat full reviewnya. Wait, bentar dulu. Seperti biasa, ada yang mau lewat. Gue mau info nih. Di salah satu slot SIM card gue selalu ada kartu Live On by XL Axiata yang menjadi tulang punggung kuota internet gue. Cocok buat gue sebagai content creator yang selalu online di berbagai platform. Soalnya di Live On kuota kita nggak dipecah-pecah per kategori aplikasi. Dan gue juga nggak pusing kalau masih ada sisa kuota di akhir masa berlanggan berkat fitur kuota rollover. Kuota gue bisa diakumulasi ke bulan-bulan berikutnya up to 1000 giga. Keren kan? Langsung aja beli dan aktivasi sekarang juga. Semua prosesnya online, nomor pun kita bebas milihnya. Intinya no ribet-ribet. Jangan lupa pakai kode referral yang tertera di layar. Oh ya, gue juga punya info buat kalian yang mau tuker tambah HP atau jual HP bekas. Saran gue, transaksinya via Laku6 di Tokopedia atau maujual.com. Dengan bertransaksi di kedua platform tersebut, kita berkesempatan mendapatkan SIM card Live On 30GB dengan bonus paket Live On Power Forever yang bonus kuotanya up to 10GB seumur hidup dan cashback up to 1,5 juta rupiah. Menarik ya? Jual beli HP tapi dapat bonus itu ini yang bermanfaat. Jangan lewatin kesempatannya. Link detailnya gue taruh di deskripsi. Sikat. Lanjut, kamera. Lo inget ya men, saat keluar leaks dan rilis resmi, kamera utamanya 48 megapiksel, gue nggak begitu excited. Dan bahkan gue bilang sama lo, kalau secara kamera, khususnya fotografi, gue rasa kita nggak akan melihat sesuatu yang groundbreaking atau sesuatu yang belum ada di lini flagship high-end Android. Pas gue coba di berbagai sikon untuk kamera utama, dibandingkan 13 Pro Series pada mode auto, perbaikan yang gue rasa signifikan adalah skin tone yang sekarang udah nggak berasa orange. Plus natural bokeh yang lebih tebal karena sensornya gede. Yang bumpnya berasa banget ketimbang generasi sebelumnya dan buat gue happy adalah ProRAW 48 megapiksel yang bagus banget. Karena ketika kita foto pakai full res, itu processingnya berjalan dengan baik. Dynamic range-nya kece, warnanya pas dan detailnya gokil. Beda ya sama beberapa Android yang memang kalau kita full res 48 megapiksel processingnya lebih ya kurang lah. Nah sekarang gue jadinya pengen pakai mode ini buat default mode gue. Wish, pertama nih, lo yakin mau jepret pakai ProRAW 48 megapiksel terus? Sekali jepret bisa 50 sampai 60 MB lo. Terus kalau lo beli yang 512 ya oke lah lo beli 512 nih. Cuman kan space tersebut kayaknya lebih baik dipakai buat video kita content creation nggak sih daripada lo ngabisin sekali jepret 50 MB. Terus perlu lo catat juga, memang ProRAW 48 megapiksel tuh gue akuin bagus banget ya. Tapi dibanding fitur RAW yang sejenis di Android pun nggak 100% superior loh. Kalau kita compare versus super RAW-nya Vivo X80 Pro. Bahkan di beberapa kondisi super RAW dari Vivo X80 Pro itu lebih bagus, terutama kayak di kondisi indoor lighting gitu misalnya. Karena ProRAW di iPhone 14 Pro series itu noise reduction-nya udah cukup agresif. Sementara di Vivo X80 Pro belum, masih cukup natural gitu. Poin selanjutnya men, lo kan dari kemarin compare-nya kan ke 13 Pro Max terus kan? Ya. Udah dicobain belum versus Android? Gak usah jauh-jauh deh, versus Realme 9 Pro Plus dulu aja yang harganya 1/4 sampai 1/5-nya. Coba lo lihat sendiri hasilnya di beberapa kondisi lighting, gimana? Ya iya sih, gue sebenarnya masih nggak bisa terima atau nggak expect ya. Masih ada di beberapa kondisi HP yang harganya 1/4 atau 1/5-nya masih bisa lebih baik dari iPhone 14 Pro Max ini gitu kan. Kalau bisa 90% kondisi atau semuanya ya menang. Harusnya menang, betul. Atau ya memang Realme-nya ini salah tuning gue rasa. Tuningannya pakai tuningan high-end kayaknya mereka. Oke, dan gue setuju juga ya, nggak mungkin jepret di full res mulu untuk dapetin the best possible result. Oke, terakhir soal sustain performance, yang mana iPhone sering kalah dibandingkan kubu Android. Yang terakhir kita udah compare kan 13 Pro Max versus ROG 6. ROG 6 so far the best untuk urusan yang satu ini di 2022. Nah, di 14 Pro gue main Genshin.
Surprisingly ini kali pertama gue main Genshin Impact bisa stabil banget di iPhone. Bayangkan 30 menit main, FPS-nya stabil di 60 FPS. Ya, dan suhunya 46 derajat. Sebuah perbaikan yang sangat gue apresiasi. Sayang banget kita nggak bisa tampilin angkanya karena tool PerfDock yang biasa kita pakai belum kompatibel dengan iOS terbaru. Tapi udah gue cek dengan mata gue, udah gue rekam dengan slow-mo sekalian, itu bener 60 FPS terus. Mantap. Jadi ini saya jadi handphone gaming baru dong ya. Nggak tahu juga ya, buat handphone buat gaming doang sampai 20 juta, mikir 20 kali juga gue. Oke, sebelum closing, kita dari K2G mau ngucapin terima kasih buat iColor Indonesia yang udah mensponsori trip kita kemarin ke Singapura bersama-sama temen tech YouTuber lainnya. Seru. Nah, buat kalian, kalau lagi mempertimbangkan untuk service produk Apple kalian, bisa cek-cek iColor. Linknya gue taruh di deskripsi. Oke, iPhone 14 Pro Series. Jadi ada 4 hal yang esensial ya di handphone ini ya. Dynamic Island, AOD, kamera, dan better sustain performance. Gue pribadi seperti yang gue bilang sama lo sejak awal coy. Gue less excited dengan iPhone 14 Pro Series karena nggak ada perubahan signifikan. Tapi keluhan ini sedikit terobati lah dengan hasil jepretan ProRAW 48 megapiksel yang bagus. Itu kalau gue. Lo gimana? Gue 2021 gue sempat beli 13 Pro dan pakai cukup lama ya. Karena peningkatannya gue rasa cukup signifikan. Nah di tahun ini setelah gue coba beberapa hari, gue masih harus mempertimbangkan untuk beli iPhone 14 Pro apa enggak. Belum fix gue. Tapi kalau ada satu hal yang bikin gue seneng sama 14 Pro Series adalah stabilitas performanya. Sekian aja video dari K2G kali ini. Gue Alesa. Gue Satish. And this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys. Ciao.